Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa manusia berdosa. Materi ini terdapat dalam buku Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Ayo, semuanya duduk dengan tenang sehingga dapat menyimak cerita berikut ini dengan baik. Ibu akan bercerita tentang kisah manusia jatuh ke dalam dosa yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya, mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden dan mengadakan perjanjian dengan mereka supaya mereka menaati perintahnya. Allah melarang manusia makan buah pohon yang ada di tengah Taman Eden. Kepada Adam, Allah mengingatkan bahwa jika mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka akan mati. Tetapi ular adalah binatang yang sangat cerdik. Ia menggoda Hawa dan berkata, "Tentulah Allah berfirman bahwa seluruh buah pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan." Lalu jawab Hawa, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Setelah mendengar penjelasan Hawa, ular berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat." Hawa mulai tergoda dan ular itu berkata lagi kepadanya, "Lihatlah, buah itu sangat enak kalau dimakan." Hawa pun melihat buah itu enak dan sangat sedap kalau dimakan. Tangannya memetik dan ia makan buah itu. Diberikannya juga kepada Adam dan Adam pun memakannya. Setelah mereka memakannya, mata mereka terbuka. Mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Ketidaktaatan Adam dan Hawa adalah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia telah melanggar perintah Allah. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia memilih untuk mengikuti godaan iblis daripada taat pada perintah Allah. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa, namun kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun, tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah,
hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Manusia punya keinginan untuk terus berbuat dosa, sebab manusia dikuasai oleh dosa. Manusia yang hidup dalam dosa akan terus memberontak kepada Allah. Pernahkah kamu melawan nasihat orang tuamu? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Sejak kecil kita sudah bisa marah atau melawan orang tua. Tidak semua teman yang kamu senangi. Kamu juga menginginkan mainan temanmu. Kamu ingin mengambilnya. Ada begitu banyak perbuatan dosa yang kita lakukan setiap hari. Kita sering melakukan dosa. Ini membuat hati kita tidak tenang. Selalu ada rasa takut. Bagaimana kalau orang tua tahu? Bagaimana kalau guru tahu? Karena takut, kamu berbohong lagi. Lalu, bagaimana caranya agar kita terlepas dari dosa? Apakah kamu ingin terlepas dari hukuman kekal? Satu-satunya yang dibutuhkan manusia berdosa adalah penebusan dari dosa dan pengampunan dari Allah. Manusia yang sudah berdosa itu harus bertobat supaya hubungannya dengan Allah baik kembali. Nah anak-anak, di akhir dari pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan ayat hafalan yang terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengarkan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan demikian maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Shalom dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.